Zoom ya? Zoom aja deh. Sebenarnya gue ada ide sih, biar seru nih, nggak hanya Zoom doang. Gue mau buat virtual tour aja deh kali ya. Mana kan anak. Oke dah, gue buat Zoom dulu dah. Oke, gue buat Zoom dulu nih. Wih, halo guys. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Halo Re, iya ternyata udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hai, ada Bani, kangen ya pasti kalian sama aku. Lebih kangen ke Surabayanya sih. Iya nih, kangen jalan-jalan keliling Surabaya. Hah, gue ada ide nih, daripada kita gabut. Mending kita virtual tour aja. Sampai salah ngomong kan gue. Boleh sih, tapi jangan virtual tour mall ya. Bosen banget tau nggak? TP, GF, bosen yang lain kayak. Nah, gimana kalau kita virtual tentang rumah sakit zaman kolonial aja? Yang band itu. Dih, Fania mah ngelawak mulu jadi orang. Jalan-jalan virtual bareng 5 mahasiswa yang agak tua. Gimana kalau kita mulai dari tanggaku dulu aja, geng? Bisa aja nih anak. Nah, tidak lain tidak bukan dari Dr. Stomo. Dr. Stomo ini sendiri sejarahnya dibangun pada tahun 1938. Kenapa kok Dr. Stomo ini dibangun? Karena pada saat itu Rumah Sakit Simpang atau CBZ benar-benar kewalahan sama pasien sehingga butuh suatu rumah sakit baru. Pemerintahan kota itu butuh banget. Kayak aduh capek banget gitu loh. Nah, terus akhirnya dibangunlah Dr. Stomo atau pada saat itu terkenal dengan nama New CBZ. Rumah sakit itu yang sekarang banyak dokter mudanya nggak sih? Iya nggak? Bener nggak? Iya bener banget Ren. Jadi dulu itu emang Dr. Stomo atau New CBZ pada saat itu dibuat praktik kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kalian pasti sering ngeliat tuh dokter-dokter muda atau koas-koas itu praktek-praktek di Dr. Stomo. Nah itu sama di zaman kolonial juga kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau cari dodo gampang kayak gitu. Berarti udah lama banget ya ini. Dari dulu emang udah ada RSUD, Sal. Iya, emang udah lama banget rumah sakit Dr. Stomo itu. Dia tuh tapi ganti-ganti fungsi, kayak si Sadam ini suka ganti-ganti cewek gitu kan. Jadi pas masa kolonial itu emang dia New CBZ seperti namanya. Jadi dia tuh rumah sakit sentral kota Surabaya. Tapi pas Jepang itu masuk, dia ganti fungsi lagi. Jadi rumah sakit angkatan darat. Terus pas agresi militer di mana Belanda tuh masuk karena gagal move on. Jadinya itu dijadikan rumah sakit angkatan laut. Jadi lucu banget dari angkatan darat pada 43 jadi angkatan laut pada agresi militer gitu dari darat ke lautan seperti itu. Kalau ini mah gue juga tahu, mall kan. Iya, sekarang emang mall. Tapi dulu tuh dia tuh rumah sakit, namanya Rumah Sakit Simpang. Sekarang ya jadi Delta itu tadi. Oh, Iya, rumah sakit ini tuh emang udah lama bing-bing gitu. Berdiri dari tahun 1808. Terus habis itu dikasih nama Simpang itu ya karena lokasinya sendiri tuh emang di persimpangan jalan gitu, makanya dikasih nama jadi Rumah Sakit Simpang. Ya tapi kok ganti jadi CBZ sih Ren? Terus habis gitu setelah tahun 1915 dia itu diganti jadi Government Central Berkeley Ziekenrichting atau gampangnya itu kalian sebut aja GBZ atau JBZ. Terus habis itu lebih banyak yang ngomong Simpang sih aslinya sampai sekarang. Terus fun fact dari rumah sakit ini ya, jadi waktu Perang Dunia Pertama itu kan pengiriman barang itu kan jadi susah banget gitu ya. Uh, Suplai medis itu jadi nggak bisa masuk gitu ke Hindia Belanda. Terus
Gimana dong Ren kalau butuh? Nah, terus dokter-dokter di rumah sakit Simpang ini akhirnya tuh pakai daun pisang buat gantiin perban, buat ngebalut luka-lukanya orang-orang yang luka. Bentar guys. Gue nemu nih. Nemu apa tuh, Dap? Dih, apaan lagi sih nih anak? Nih, gue nemu rumah sakit yang udah ada sejak zaman kolonial. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Mata Undaan. Jadi, ini rumah sakit cuman buat spesialis mata doang. Yang gue tahu dari jejak historisnya, rumah sakit ini didirikan pada tanggal 29 April 1933 oleh Dr. Dirtman. Nah, ternyata rumah sakit ini udah jadi spesialis mata sejak zaman kolonial. Nah, fun fact-nya, rumah sakit ini pada era kolonial nggak terlalu gede. Total kurang lebih 60 kasur doang. Nah, setelah Jepang datang, rumah sakit ini sempat diberhentiin karena situasi dan kondisi lagi tidak stabil. Ternyata gue lama banget gak ke Surabaya. Jadi kangen ke kampus. Apalagi suasana kotanya kalau pas hujan, syahdu gimana gitu. Iya ya, ngeliat dari Google Earth makin tambah kangen sama suasana Surabaya. Ya elah, jangankan elu, gua aja bosen di sini dong. Biasanya kan gue ngajak lu pada nongki kek kemana kayak gitu lah. Di sini bosen gua. Dah, kangen-kangenannya nanti dulu. Nih, ada rumah sakit jiwa buat Yusril biar nggak kesepian. Ya, Dih, ngapain bawa nama gua lu? Emang rumah sakit apaan tuh? nih rumah sakit jiwa Menur yang kalau ke rumah lo Yus ke arah Beratang. Oh, yang di sebelah kanan itu nggak sih kalau dari Carmen? Yang luas itu loh rumah sakitnya. Iya bener nggak sih? Iya, ternyata rumah sakitnya udah ada sejak era kolonial. Dibangun tahun 1933. Sebelum namanya Menur, dulu dikenal sebagai Dorgang Swiss karena letaknya di wilayah Pegirian sehingga terkenal sebagai rumah sakit jiwa Pegirian, guys. Gue sebagai anak rantau jadi tahu ya rumah sakit era kolonial di Surabaya. Bahkan banyak dari mereka nih yang masih berdiri ternyata sampai sekarang. Soalnya yang gue tahu tuh cuma ada beberapa. Kayak yang satu ini nih, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan namanya. Nah, rumah sakit ini nih didiriin sama perkumpulan Suswi Tionghoa Liwan tahun 1927. Ya itu mah gue belum lahir. Ye, aku juga direncanain aja juga belum. Kok lo tahu, Van? Tahu dong. Nih ya, bahkan rumah sakit ini nih sebelum jadi rumah sakit kayak sekarang itu tuh cuman sebuah klinik dan lokasinya belum di Undan Wetan. Lokasinya tuh sempet pindah-pindah gitu di beberapa daerah, salah satunya di Kenjeran, kayak yang dimuat di surat kabar ini nih. Tapi kalau misalnya ngelihat sejarahnya, berarti rumah sakitnya juga diisi sama etnis Tionghoa kan? Kalau misalnya didirikan sama etnis Tionghoa juga. 1 juta rupiah untuk salsa. Bahkan nih ya, waktu awal-awal berdiri nih, kapasitas awal rumah sakit itu tuh sedikit banget, cuman muat 20 bed. Ini tuh bukan dikit ya, tapi dikit banget. Udah mana ya, sekitar tahun 45, gak lama setelah kepindahannya ke Jalan Undan Wetan, rumah sakit ini sempat rusak lagi. Sumpah demi apa? Demi waktu. Ungu dong, Bang. Ya nyanyi dong Dam. Iringin dong, Bos. Maaf, bapak-bapak, ini mau lanjut apa mau karaokean nih? Ih, mohon maaf. Udah amat mbak, silakan lanjut. Takut nih aku. Iya, dia tuh sempat rusak gitu, terus baru bisa beroperasi kembali tuh sekitar 3 tahun kemudian. Tapi justru malah bagusnya ya, nambah kapasitas bed plus nambah ruang bersalin sama operasi. Widih, mantep.
Lagi dong, lagi. Oke, lagi ya. Kalau gitu sekarang kita cus.